Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang XRP. Ini ada sebuah artikel menarik dari Koin Tribun, teman-teman, yang berbicara bagaimana XRP hari ini mengalami pergerakan luar biasa. Jadi kalau kita melihat dalam laporan media Koin Tribun, di saat perhatian publik tertuju pada regulasi yang akan datang dan juga publik sedang fokus pada persoalan ETF yang tengah dipersiapkan, ada sebuah indikator teknikal yang jarang disorot, itu justru sedang mengubah peta persaingan, teman-teman. Jadi XRP ini mencatatkan lonjakan 4 kali lipat dalam kapitalisasi realisasinya dibandingkan dengan Solana, teman-teman. Jadi pergeseran modal ini mengisyaratkan adanya dinamika pasar yang lebih dalam dan tak terduga yang berlawanan dengan antusiasme yang terlihat terhadap Solana, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini dalam laporan ini bahwa di balik metrik ini, kalau kita lihat gambar ini, nampaknya terjadi perubahan persepsi investor yang mengembalikan XRP ke posisi sentral di arena altcoin, teman-teman. Meskipun ETF berpotensi mendorong harga XRP dan Solana ke level tertinggi baru, namun kripto yang dimiliki oleh Ripple ini mencatat peningkatan luar biasa dalam kapitalisasi realisasinya, teman-teman. Jadi naik sekitar 4,2% dalam 30 hari terakhir dibandingkan dengan Solana itu yang hanya naik sekitar 1% dalam 30 hari terakhir, teman-teman. Jadi data ini diambil dari data analisis on-chain dari Glassnode, teman-teman. Jadi perbedaan mencolok ini mencerminkan rotasi modal yang dipercepat ke arah XRP. Jadi menurut Glassnode, performa XRP yang unggul ini bisa menandakan bahwa dana mulai masuk lebih cepat ke XRP sebagai sinyal keyakinan baru dalam jangka pendek dari para investor dan trader, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa aliran modal yang sangat nyata ini kontras dengan laju moderat yang terlihat pada Solana, meskipun saat ini Solana sedang menjadi sorotan besar, terutama terkait dengan diskusi seputar ETF, teman-teman. Jadi untuk benar-benar memahami pentingnya perkembangan ini, penting untuk mengingat kembali apa itu kapitalisasi realisasi, yaitu sebuah indikator yang sering dianggap lebih relevan dibandingkan kapitalisasi pasar tradisional untuk memperkirakan jumlah kekayaan yang benar-benar dikomitmenkan pada suatu aset, teman-teman. Jadi ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini bahwa kapitalisasi realisasi itu adalah nilai agregat dari token berdasarkan harga transaksi terakhirnya, dan ini mencerminkan bukan hanya spekulasi semata tetapi kekayaan yang benar-benar diaktifkan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini juga bahwa peningkatan 4,2% dalam 30 hari terakhir menandakan adanya dinamika arus masuk modal yang sangat signifikan, teman-teman. Kemudian Solana sendiri yang hanya mengalami kenaikan 1% itu mengindikasikan fase konsolidasi atau jeda dalam momentum pembelian. Kemudian kita membahas tentang interpretasi langsung. Jadi beberapa investor ini nampaknya mulai memposisikan ulang portofolio mereka ke arah XRP, baik demi imbal hasil maupun untuk stabilitas jangka pendek, teman-teman. Jadi di pasar yang penuh dengan pergerakan cepat
dan sinyal-sinyal halus perubahan pada indikator teknikal spesifik seperti ini bisa jadi merupakan awal dari penempatan ulang modal yang lebih besar, teman-teman. Oke teman-teman, dengan adanya informasi yang diambil dari Glassnode ini, kita akan lihat pergerakan harga XRP pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat hari ini, XRP menempati peringkat keempat di CoinMarketCap, diperdagangkan di angka 2,17 US dollar, mengalami kenaikan sebesar 1,48% dalam 24 jam terakhir. Kemudian untuk market kapitalnya hari ini ada di angka 128 miliar US dollar, dan volume 24 jamnya ini ada di angka 2,65 miliar US dollar, mengalami koreksi sebesar 38,1%, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di sini, kita mulai dari time frame bulan, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di time frame bulan, ini trennya dari XRP masih tren kenaikan, karena kita lihat harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Kemudian kita turun ke time frame weekly. Nah, ini harap waspada, teman-teman, karena kita lihat walaupun EMA 13 berada di atas EMA 21, tetapi harga hari ini berada di bawah EMA 13 dan 21 di time frame weekly, teman-teman. Jadi kalau menurut saya teman-teman harus hati-hati. Kemudian juga kita coba, nah ini kalau kita lihat terjadi penjualan besar-besaran XRP di harga 2,23, teman-teman. Ini kalau teman-teman perhatikan dengan menggunakan order block detector, jadi para whale di time frame hari ini banyak melakukan penjualan di area yang berwarna merah, dan para whale banyak juga melakukan pembelian di area yang berwarna hijau, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini untuk XRP ini di time frame hari pada tanggal 29 Mei 2025 itu terjadi dead cross, di mana EMA 13 memotong EMA 21 ke bawah, teman-teman, sehingga trennya masih tren penurunan. Jadi saran saya kalau teman-teman mau melakukan pembelian sebaiknya tunggu golden cross dulu, teman-teman. Karena hari ini kita lihat trennya masih tren penurunan, walaupun kita lihat di sini ada pembelian oleh para smart money, tetapi harus waspada. Kita lihat harga masih berada di bawah garis EMA 13 dan EMA 21, sehingga saya tidak menyarankan kita untuk melakukan pembelian. Jadi kita tunggu golden cross dulu, kemudian kita tunggu harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, baru kemudian kita bisa melakukan pembelian, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.